Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang WiFi yang lemot ya. Banyak dari kita yang mengeluh kenapa WiFi kita lemot gitu kan. Sebenarnya ada banyak ini ya, ada banyak faktor. Saya kelompokkan jadi tiga aja ya. Yang pertama dari sumbernya, dari penyedianya, terus dari yang kedua jadi dari perangkat kita. Eh, Perangkat kita, mulai dari antena penerima kita, router kita, dan pembagi kita. Router dari pembagi internet kita itu. Jadi dari asalnya itu kayak ISP, kayak IndiHome, kayak BTS dari provider Telkomsel, Indosat, kayak itu kan. Itu kita sebut sebagai asal ya. Asal internet dulu gitu kan. IndiHome dan macam-macamnya itu ya, ISP ya. Internet Service Provider ya. Terus setelah dari itu perangkat penerima itu ya seperti ini ya, antena penerima kita, terus router kita, dan misal kayak kabel ya, kabel LAN kita, jaringan kita, IP kita, dan macam-macamnya itu ya. Terus yang ketiga, faktor dari perangkat yang kita pakai buat akses internet kita, misalkan laptop kita atau HP kita. Masalah yang timbul dari HP kita kenapa jadi kok lemot gitu kan. Jadi ada tiga faktor sebenarnya kenapa internet lemot itu ya. Yang pertama dari penyedia internet kita ya, misalkan dari sananya udah gangguan gitu kan, ya otomatis sampai ke kita juga gangguan juga gitu kan. Kalau dari asalnya kita kan biasanya cuman semacam laporan ke CS aja ya, CS misalkan CS pengaduan ke IndiHome itu. Oh, ini internet saya kok lemot kenapa gitu kan. Nanti dari sana kita yang pertama paling sering itu jawabannya adalah disuruh reset modem gitu kan. Reset modem itu ya matiin dulu terus nyalain lagi. Terus tunggu berapa menit, setelah 15 menit, 20 menit itu kan. Kalau masih nggak normal ya berarti emang gangguannya dari sana gitu kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain selain nunggu teknisi mereka memperbaiki jaringan gitu kan. Yang nggak cuman dari ISP IndiHome aja ya, mungkin dari provider Telkomsel, dari BTS Indosat dan macam-macam, mungkin juga kadang sering ada gangguan juga gitu kan. Nggak melulu dari IndiHome ya. Dan penyedia ISP lainnya pokoknya juga hampir ada kayak gitu semua lah gitu kan. Jadi yang kita bisa lakukan ada memanggil teknisinya gitu. Teknisnya datang atau teknisnya memperbaiki kerusakan di sana, baru internet kita bisa normal lagi gitu. Yang pertama untuk solusi itu ya. Terus yang kedua dari penerima dan pemancar kita. Nah, perangkat kita terdiri apa aja ya? Terdiri di yang pertama antena penerima, terus pergi ke modem, terus ke router, baru ke pembagi pembagi internet kita gitu kan. Lah itu pembagi internet kita itu harusnya itu normal. Kalau enggak itu cek dulu normal enggak, masih bagus enggak gitu kan. Kalau masih bagus berarti ya ada perangkat lain semacam modem kita yang jelek, atau itu ya, ada antena pembagi kita ya, misalkan dari penerima terus dibagi gitu kan. Dibagi ada namanya antena pembagi internet kita, ini itu harus terletak di tempat yang strategis, yang tidak apa namanya, tidak terhalang oleh tembok dan macam-macam gitu kan. Letakkan di agak ke atas ya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu di bawah, jangan di lantai gitu kan. Kalau di lantai nanti dia nyebarnya juga susah, sinyalnya terlalu pendek gitu kan. Kalau terlalu tinggi juga nggak bagus. Ya mungkin ya yang bisa dijangkau ke segala arah lah, misalnya ke em, kemana, ke misalkan kita jalan ke sana ke sini masih masih bisa dijangkau gitu kan. Ya itu faktornya juga kan, semakin dekat kita dengan sumber antena penyebar kita kan. Istilahnya apa ya, antena penyebar ya, pokoknya antena kan ada setelah penerima terus ada penyebar lah kita. Itu harus jangan terlalu jauh ya. Semakin dekat semakin kencang lah internet kita ya. Setelah letak antena ya, posisi antena router ya itu tadi ya. Terus ini IP konflik juga berpengaruh juga ya. Setting IP di komputer kita, di laptop kita itu juga pengaruh ya.
DNS kita. Ada juga yang lemot karena mungkin bandwidth-nya terlalu kecil yang kita beli ya. Itu kan kalau kita berlangganan itu, misalnya berlangganan IndiHome atau SP lainnya itu, kita ngomongnya ke SP ya, belum ke tower, belum ke tower-tower, belum ke provider semacam Telkomsel, Indosat kayak itu ya. Kita mungkin belinya kita terlalu kecil bandwidth-nya, apa ya, apa jatah bandwidth atau apa ya, yang ada kan paket 10 Mbps, 20 Mbps. Nah, kita itu misalnya kita udah 10 Mbps itu kan, yang pakai terlalu banyak itu juga akan lemot gitu kan. Jadi faktornya adalah pemakai juga ada terlalu banyak mungkin juga akan lemot. Dan semakin sedikit yang pakai juga makin kencang ya itu ya. Ada juga harus kita apa ya? Oh iya, kalau kita masih pakai kabel ini ya, kabel ini kita harus cek dulu colokan di kabel itu. Kalau nggak nyolok dengan benar juga mati ya internet kita ya kalau pakai kabel ya. Kalau pakai WiFi ya sekarang yang masalah untuk yang provider Telkomsel, Indosat dan kartu SIM semacam kayak itu ya, semakin dekat kita dengan tower BTS itu kan, dengan sumber sinyal kita atas semakin cepat internet kita. Kalau terlalu jauh juga lemot gitu kan. Nah makanya sebelum kita ini ya mau membeli apa kartu untuk ini ya, untuk internet kita ya cek dulu lah sinyal yang paling kuat apa di daerah kita gitu. Misal pakai Indosat ya Indosat aja, pakai Telkomsel ya Telkomsel aja dan lain sebagainya ya. Terus apa ya? Oh, tadi koneksi sana udah ya, nggak bahas di sana udah. Oh, kabel LAN-nya mungkin kabel LAN terputus ya, udah bilang tadi ya. Terus reset modem udah ya. Apa ya, jangan letakkan router di lantai ya, yang ada antenanya itu ya. Oh ya, jauhkan dari ini ya. Router WiFi itu dari benda-benda elektronik lain semacam TV, kulkas dan apa pokoknya alat-alat dari listrik ya. Nanti dia akan mengganggu pancaran ini ya, pancaran WiFi kita ya. WiFi jangan terlalu jauh, ini juga udah ya, semakin dekat semakin routernya jangan berada di ruang tertutup ya, pokoknya ruangnya terbuka ya. Antena router itu ya, yang router ada antenanya untuk nyebarin WiFi itu kan. Pokoknya jangan meletakkan router di tempat yang jauh ya, artinya dekat jendela juga jangan, nggak terlalu bagus juga dekat jendela ya, karena apa, dekat jendela kan keluar ya sinarnya, nanti sinyalnya akan keluar ya. Letakkan di tengah-tengah ruangan lah paling enggak lah ya, jadi sinyalnya paling enggak ya menyebarnya dalam rumah aja gitu kan, nggak terlalu jauh ya. Kalau di luar jendela otomatis nanti ada banyak sinyal yang keluar gitu kan. Nggak terlalu bermanfaat dengan ini ya, dengan kita yang berada dalam rumah ya. Oh iya, kalau kita banyak download dengan kapasitas yang besar juga akan membuat lemot ya. Misalkan, oh kita ada yang make 2 orang, 3 orang tapi download film 2 giga, 3 giga per orang gitu kan, lemot juga gitu kan. Banyak sih ya, banyak juga faktornya dari internal eksternal ya. Terus jangan lupa ya cek kekuatan sinyal kita dengan beberapa aplikasi ya. Salah satunya ini aplikasi yang speedtest.net atau apa namanya, yang untuk cek wifi ada loh, namanya speedtest itu yang untuk online ya. Amped wireless juga bisa digunakan ya, atau cloudcheck juga bisa digunakan ya. Ini untuk cloudchecknya bisa dipakai nih, tapi install dulu ya. Amped wireless juga bisa. Amped wireless juga bisa digunakan. Nah ini untuk Amped wirelessnya sebentar nih, agak gangguan juga nih internet saya nih. Terus speed test, Amped wireless, tapi cloud check, nah itu pakai aja salah satunya atau pakai semua juga boleh gitu, tapi nanti efeknya nggak bagus juga lah. Speed test yang terkenal tuh ya, sering saya pakai juga. Ini Cloudcheck ya, Cloudcheck ini kayaknya harus install dulu atau bagaimana ini penggunaannya, silahkan pelajari dulu ya ini ya, bagaimana menggunakannya. Terus Cloudcheck Amped wireless ya, Amped wireless bisa masuk nggak nih? Amped wireless bisa masuk nggak nih Amped wireless? Coba nih.
Kita cari dulu nih. Amped wireless lumayan komplit ya kalau Amped wireless ya. eh Fiturnya ya, fitur Amped wireless kayaknya ada wifi scanner, ada juga channel internet, interferensi, grafik channel gitu kan. Kekuatan sinyal juga ada tuh ya. Kekuatan sinyal untuk Android ada ya. Coba-coba aku googling lagi ya, sinyalnya agak ini agak terlalu ini lemot juga. Apa lagi ya kira penyebab lemot ya. Ini nih untuk apa nih? Amped wirelessnya pakai yang WiFi Analytics ya. Ini bukan yang ini nih. Ada nanti di situ WiFi Analytics, alamatnya ya ampedwireless.com WiFi Analytics ya. Coba-coba tak ganti alamat searchingnya. Amped wireless apa nih? Oh, keyboardku gangguan ya, sebentar ya. Ampedwireless.com WiFi Analytics, coba tak ketik ya. Coba tak ketik lagi nih biar nggak error kayak gini. WiFi lemot. Oh iya, sekali lagi tadi ya, aktivitas terlalu berat, download yang berat-berat itu juga kalau bareng-bareng juga nggak bisa ya, adanya perangkat lain yang mengganggu. Oh iya ya, terlalu banyak ini ya perangkat yang menggunakan WiFi. Ini speed test ya, speed test dulu nih. Aku pakai kartu Tri ini ya. Lumayan juga nih, nggak terlalu lewat soalnya kan. Nih. Ini nanti kalau pakai speed test tuh ada pingnya berapa, downloadnya berapa, uploadnya berapa ya. Ini tinggal nunggu aja ya. Ini ada juga untuk aplikasi HP-nya kok. Android-nya juga ada nih kayaknya ini. Tapi aku pakai laptop nih. Cek. Mau pakai internet yang berkabel LAN atau enggak atau wireless juga terserah ya. Suka-suka tapi ini Amped wireless ya. Fitur-fiturnya di bawah itu ya, sekalian baca ya. Nanti pelajari aja ya kalau mau pakai itu ya. Ini biar enggak terlalu ini. Ini nanti, nah ini aku tunjukkan Amped wirelessnya kayak gitu tau terus. Apa ini? Terus Amped wireless fitur-fiturnya ada di bawah ya. Baca-baca dulu sebelum diinstal. Apalagi nih ya? Pemilihan ini ya. Oh ya, pilih ISP juga ini ya. Kadang-kadang ada, oh ini ada ISP yang terkenal lemot gitu kan. Jangan pilih yang ini, kan ada nanti baca-baca di forum aja ya, di internet tuh kan googling, nanti ada ketemu tanya jawab. Oh ini ISP kalau daerah misal daerahmu mana nih, Jakarta atau mana gitu kan. Jakarta sebelah mana? Oh di sini dia kok lemot. Berarti jangan pakai ini nih, banyak yang komplain gitu kan. Ganti yang lebih cepat apa gitu kan. Apa ya, restart router udah ya tadi ya. Aku jadi mengingat-ingat ini ya, terlalu banyak aktivitas yang berat kayak tadi kan, download yang file besar-besar tapi bareng-bareng gitu kan, jadi bikin lemot ya. Restart router wifi, terus jangan letakkan router di lantai ya. Iya, kalau di lantai kan nggak taruh di ruang terbuka ya routernya ya. Atur software ya, softwarenya apa? Oh iya, jauhkan router dari perangkat elektronik lainnya, pokoknya dari kulkas, dari microwave, ya, yang elektronik ya macam-macam itu ya. Ya kalau semacam itu masih lemot ya kita ganti router ya dengan yang lebih baru ya. Mungkin routernya eh kita perlu router yang dengan kapasitas lebih besar gitu kan. Terus upgrade antena juga pengaruh juga sih. Spesifikasinya mungkin terlalu banyak pemakai, jadi kita perlu router yang baru, antena yang baru. Arah antena juga perlu tuh ya. WiFi repeater perlu nggak sih? Perlu juga sih, kadang-kadang kita misalkan ada banyak beberapa ruangan ya, ruangan yang terhalang tembok-tembok atau mana gitu. Nah kita perlu WiFi repeater kan, repeater penguat WiFi ya, perlu juga tuh. Perlu nggak perlu sih ya, cek aja misalkan oh sinyal lemot terus pakai sinyal sedikit gitu kan, yang masuk ke ruangan itu pakai WiFi repeater gitu kan.
apalagi restart, matikan. Kayaknya itu aja nggak terlalu berat. Oh iya untuk di HP dan di laptop kita, di HP kita loh, jangan ini ya, apa, dihapus chat-chat yang caca itu loh, caca memori, caca itu memori kayak bekas, misalnya kita bekas browsing apa itu nanti akan meninggalkan file-file chat, artinya file-file yang history ya, semacam kayak history, ada chatnya itu semacam data-data bekas dari kita pakai gitu kan. Ya kalau kita pakai misal browsing apa gitu kan, nanti ada historinya terus ada chase-nya, nah itu dihapus-hapus semua gitu. Terus di komputer juga sama gitu kan. Nah, jangan terlalu banyak chat, terus harddisk kita jangan terlalu penuh gitu kan, itu juga pengaruh juga. Di HP juga pengaruh ya, kalau HP kita terlalu penuh nanti kita lemot juga, soalnya nggak ada ruang lagi untuk kita bertukar bertukar informasi ya kan. Itu mereka tuh mencari informasi terus memproses baru mengeluarkan ke tampilan tampilan layar HP kita gitu. Oh ini ambil dulu terus dikeluarin.